Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi update 15 kabar gembira untuk teman-teman seluruh honorer dan juga ASN P3K, yaitu diantaranya tentang Sisdiknas, rancangan undang-undangnya bagaimana untuk progresnya, kemudian juga terkait tentang gaji dan juga tunjangan P3K, kemudian pengangkatan tanpa tes, kemudian penuntasan honorer, kemudian PPG dalam jabatan, jenjang jabatan untuk P3K, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah merupakan salah satu wujud atau bentuk kesetaraan untuk P3K dengan PNS ke depannya. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, berikut adalah kabar penting, yaitu dari Dewan Pengurus Pusat ya, dari Persatuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Republik Indonesia. Yang mana di sini kita peroleh dari berita acaranya, teman-teman. Yang mana di sini pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 telah diadakan audiensi perwakilan ASN P3K dari berbagai daerah ya di Indonesia dengan Bapak Lisyanto Adinugroho dari Subkoordinator Data dan juga Informasi Kemdikbudristek ya. Ya, diadakan pada pukul 14 sampai dengan 16 yang menghasilkan beberapa poin penting sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu terkait tentang rancangan undang-undang ASN. Nah, rancangan undang-undang ASN nomor 5 tahun 2014 ini sedang dalam proses ya, atau dalam proses pembahasan, dan tentunya tetap diperjuangkan terkait tentang poin-poin perubahan sebagai wujud penyetaraan dari P3K dengan PNS. Ini adalah sedang dibahas dan kita berdoa bersama semoga kedepannya ini bisa disetujui dan bisa menguntungkan kita ya, bagi teman-teman guru honorer dan juga P3K. Nah, kemudian yang kedua terkait tentang kenaikan gaji ya, kenaikan gaji per 2 tahun atau gaji berkala itu. Nah, kenaikan gaji per 2 tahun ini seharusnya by system ya, atau otomatis sesuai dengan Perpres nomor 98 tahun 2020. Seperti yang kita ketahui bahwasanya bagi P3K pun di sini menurut Perpres nomor 98 tahun 2020 ini mendapatkan kenaikan gaji berkala ya, yaitu secara otomatis 2 tahun sekali. Yang ketiga yaitu menyikapi poin yang kedua, yaitu bagi daerah yang belum melakukan kenaikan gaji per 2 tahun, maka Kemdikbudristek ini akan melakukan tindakan pendekatan ya secara tegas, sehingga nanti dapat menguntungkan teman-teman yang saat ini mungkin belum diberikan ya untuk kenaikan gaji per 2 tahunnya, nanti akan langsung diatur ya dari pusat. Kemudian terkait tentang SPK ya. Nah, untuk SPK ASN P3K ini dipastikan be continue ya hingga di usia pensiun atau perjanjian kerjasama ini adalah nanti dipastikan berlanjut terus sampai dengan usia pensiun dengan mengacu pada Permen RB yang dimana tenaga pendidik di ruang lingkup kepegawaian ini hanya ada 2 ya, yaitu ASN dan juga ASN PNS dan juga ASN P3K. Jadi teman-teman yang kemarin bertanya apakah nanti kalau kontrak saya itu sudah 5 tahun itu akan diakhiri, maka di sini tetap diperjuangkan untuk nanti bisa sampai di batas usia pensiun. Meskipun untuk pemberian SK-nya itu nanti secara berkala, mungkin ada yang 2 tahunan atau mungkin 3 tahunan, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk yang kelima yaitu ASN P3K ini sesuai dengan Permendagri nomor 40 tahun 2021 ini bisa mengikuti tes kepala sekolah ya, selagi dinas terkait ini membuka peluang untuk menjadi kepala sekolah, sehingga nanti tidak dibedakan untuk menjadi kepala sekolah itu apakah harus dari PNS ataukah boleh P3K. Tentunya juga diatur dalam Permendikbudristek yang terbaru terkait tentang tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah ya. Di sana itu ada poin juga yang mengatur terkait tentang yaitu di sini untuk bisa jadi kepala sekolah itu adalah diantaranya minimal golongan, kalau PNS kan 3B ya, kalau misalkan P3K itu golongan 9 bisa naik menjadi kepala sekolah. Nah, selanjutnya ASN P3K non-serdik ya, ini berhak akan tamsil sebesar 250.000 per bulan, yang dimana ini cairnya per 3 bulan sekali ya. Ini sesuai dengan Kemdikbud nomor 4 tahun 2022 yaitu pasal 10 huruf A sampai dengan huruf H, di mana jumlah kuota ditentukan oleh Kemdikbudristek. Nah, seperti di daerah kami sendiri untuk P3K ini sudah menerima, teman-teman. Per bulannya ini adalah menerima 250 ya. Semoga teman-teman yang belum menerima untuk tamsil atau tambahan penghasilan ini nanti segera bisa menerimanya. Kemudian bagi yang sedang mengikuti PPG atau pendidikan profesi guru,
yang dan dinyatakan tidak lulus uji kompetensi, nah ini maka diberikan kesempatan sampai dengan 3 kali uji kompetensi. Jika sudah melakukan uji kompetensi 3 kali masih juga belum lulus, maka dinyatakan gugur. Nah, jadi di sini teman-teman yang mengikuti UKM PPG tentunya nanti diupayakan lulus ya, akan diberikan kesempatan sampai dengan batas 3 kali. Dan berikutnya untuk rancangan undang-undang Serdik. Nah, sini terus akan berlanjut ya, akan diupayakan oleh Kemdikbudristek sampai betul-betul berpihak kepada kesejahteraan guru, teman-teman. Jadi kita turut berdoa semoga nanti pokoknya yang terbaik ya untuk kita honorer dan juga P3K ini. Kemudian bagi CASN P3K tahun 2023 khususnya P1 yang sudah ada penempatan, insya Allah pembagian SK sesuai dengan skema Kemenpan RB, yaitu di bulan Mei. Dan bagi P1 yang belum mendapatkan penempatan dipastikan akan bagi SK di tahun 2023 juga ya. Nah, untuk bulan nanti menyesuaikan kesiapan dari daerah masing-masing. Nah, ini adalah merupakan kabar gembira bagi teman-teman yang saat ini sedang mengikuti seleksi dan juga yang tanpa formasi juga ya. Kemudian CASN P3K 2023 itu untuk P2 akan dituntaskan setelah P1 clear. Begitupun sebaliknya P3 akan dituntaskan setelah P2 clear ya, dan seterusnya. Termasuk pelamar umum berarti kita bisa tercover seperti ini, teman-teman. Kalau mengingat formasi yang diajukan itu cukup banyak juga ya. Saya rasa nanti di tahun 2023 semuanya nanti bisa clear ya untuk permasalahan honorer ini. Kemudian yang ke-11, Kemdikbudristek ini terus berupaya untuk mencari solusi terbaik agar bagaimana caranya bagi K2 yang belum mempunyai Serdik agar bisa lolos PPG ya untuk yang kedepannya. Tentunya di sini untuk bagi teman-teman bagi K2 ini nanti diupayakan untuk bisa mendapatkan Serdik ya untuk di PPG dalam jabatan kedepannya. Namun kita juga turut harus belajar ya supaya nanti bisa lulus pretest PPG atau seleksi akademiknya. Kemudian program Kemdikbudristek ya, ini terkait 1 juta ASN P3K akan dituntaskan di tahun 2023. Dalam pemahaman tuntas tidak tuntas 1 juta ASN, dipastikan 2023 calon ASN P3K ini terakhir ya dibuka di periode sampai dengan 2025. Jadi diupayakan nanti tidak ada penghapusan honorer tahun ini, namun diberikan kesempatan untuk penuntasan sampai dengan tahun 2025, teman-teman. Kemudian terkait tentang TPP sesuai Permendagri nomor 4 tahun 2020, yaitu diserahkan ke kemampuan daerahnya, yaitu masing-masing otonomi daerah APBD ya. Kemudian untuk semua hak ASN P3K ini sama dengan PNS ya. Nah, di sini hanya ada 2 poin yang sampai saat ini belum sama, yaitu terkait tentang jenjang karir ya. Jenjang karir yaitu kenaikan pangkat dan juga pensiun bulanan. Nah, ini adalah diupayakan untuk P3K nanti sama dengan PNS mendapatkan jenjang karir, kenaikan pangkat misalkan, kemudian juga pensiunan bulanan ya, seperti ini. Kemudian yang ke-15 yaitu menindaklanjuti poin yang ke-14 itu, Kemdikbudristek ini terus berupaya melakukan pendekatan dengan kementerian-kementerian terkait ya, agar kedepannya hak-hak ASN P3K ini betul-betul sama dengan ASN PNS ya. Inilah demikian informasi yang disampaikan terkait tentang hasil audiensi dari perwakilan ya, perwakilan yaitu Persatuan P3K Republik Indonesia ke Kemdikbudristek, teman-teman.